Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka misteri mengapa Allah mengharamkan babi. Ini kita sebut misteri aja ya, karena memang manusia hanya bisa berprasangka dan hanya menduga-duga saja. Tapi dari sini kita bisa belajar banyak tentang hikmah pengharamannya. Kenapa babi diciptakan kalau untuk diharamkan? Yang nanya begini biasanya pengen banget makan daging babi, makanya cari-cari cara biar bisa halal. Mungkin dengan alasan itu juga, sebuah perusahaan pangan asal California, Impossible Food, menciptakan dalam tanda kutip daging babi yang 100% halal bisa dikonsumsi umat muslim. Ini bukan daging beneran sih. Bahan ini berasal dari protein kedelai. Secara bentuk, produk pangan ini mirip dengan daging babi asli. Rasa dan aromanya ketika dimasak juga mirip daging babi. Tapi bakal jadi perdebatan atau enggaknya ya kita tidak tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 145, dan surat An-Nahl ayat 115 secara gamblang telah diharamkannya babi bagi umat Islam. Maka dari itu nggak usah lah kepengen makan babi guling, rica-rica babi dan sebagainya, karena ini adalah ujian. Mau diapa-apain yang haram tetaplah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Yah, kita bahas dunia perbabian. Di video sebelumnya telah kita bahas ya, kenapa Allah menciptakan babi. Jawabannya ya Allah maha berkehendak. Tugas kita hanya sami'na wa ta'na, yaitu mendengarkan dan mentaatinya. Inilah cara beriman yang benar. Jadi nggak usah repot-repot nanya sana sini. Kalau memang serius mau nanya ya tanya langsung sama yang menciptakan. Kita mulai dari kisah penciptaan babi. Ada cerita yang beredar kalau diciptakannya babi itu bermula dari kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini tertuang dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi dengan atsar yang gharib. Hadis gharib sendiri adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja, seperti halnya diriwayatkan oleh seorang sahabat, atau semua mata rantainya hanya ada satu riwayat. Riwayat ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Riwayat ini datang daripada Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari itulah yang dia ni menyebutkan sebuah asar yang gharib. Bila sebut asar yang gharib, apa makna gharib? Gharib ni maksud dia luar biasa, gharib ni maksud dia pelik, gharib ni maksud dia aneh. Riwayat apa yang luar biasa sangat? Riwayat apa yang pelik? Riwayat apa yang aneh? Jadi Imam Tabari bawa mari satu riwayat yang gharib melalui hadis Ali bin Zaid bin Ja'dan daripada Yusuf bin Mahron daripada riwayat Ibnu Abbas. Ingat poin tadi, asar yang gharib. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya, yaitu kaum Hawariyun. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Saat itu para pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Setelah dibangkitkan, Ham pun menceritakan beberapa kejadian pada waktu di atas bahtera. Salah satunya adalah tentang kemunculan babi. Dia menceritakan kalau kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar, satu lantai lagi terdapat manusia, dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Karena di dalam kapal banyak hewan, pastinya kotorannya pun juga semakin banyak. Gimana tuh cara bersihinnya? Nah, ketika kotoran hewan telah semakin banyak, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk memegang atau mengusap ekor gajah. Lalu ketika Nabi Nuh alaihissalam memegang ekor tersebut, maka jatuhlah hewan babi yang bertugas melahap kotoran hewan-hewan yang ada di atas kapal. Sekali lagi, ini adalah hadis yang gharib dari riwayat Israiliyat. Tidak diketahui tingkatannya sahih, hasan maupun dhaif. Kisah-kisah Israiliyat yang tidak diketahui bahwa itu benar atau tidak, maka kita tidak boleh membenarkan atau mendustakan keberadaannya. Dalam Al-Quran sendiri, tidak ada pernyataan yang menyebutkan bagaimana babi diciptakan dan juga tidak mengindikasikan bahwa seluruh spesies binatang di muka bumi dinaikkan ke atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Perihal binatang, Al-Quran hanya menyebutkan, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, yaitu jantan dan betina. Jadi kita tidak tahu apakah beruang dari kutub utara dan kanguru dari Australia maupun babi ikut dibawa juga ke dalam kapal.
Mengenai pertanyaan mengapa Allah menciptakan babi kalau untuk diharamkan, mungkin dari pertanyaan ini kita juga berpikir, mengapa babi tidak diceburkan aja ke laut dan tidak usah dibawa sekalian? Tentunya Nabi Nuh alaihissalam tidak sejahat itulah. Pasti ada alasan dibalik adanya si babi ini. Apakah itu ujian atau mengandung manfaat di dalamnya? Kata siapa, babi tidak ada manfaatnya. Sekarang kita bahas manfaatnya. Di Las Vegas, MGM Resort Internasional mengumpulkan limbah makanan untuk diberikan kepada peternakan babi. Di sana, ribuan babi akan melahap limbah makanan itu dengan lahap setelah dihancurkan. Menurut mereka, ini adalah cara yang tepat untuk menangani limbah makanan yang melimpah dan bisa menyelamatkan planet bumi. Tak hanya di luar negeri, di Bali, ada sebanyak 8.000 ekor babi di kota Denpasar yang melahap pakan dari sisa hotel, restoran, catering, dan limbah dari bandara. Sedikitnya di ibu kota provinsi Bali ini terdapat sekitar 12.000 ternak babi yang tersebar di 4 kecamatan. Namun sayang, dari 12.000 ternak babi tersebut, hanya sebanyak 4.000 babi yang memakan pakan ternak khusus babi. Kebanyakan dari peternak babi tersebut menggunakan limbah hotel, restoran, maupun limbah bandara untuk pakan ternak mereka.